Nah, sini Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Coba cek ya. Pertama saja kita ucapkan dan tidak bosan-bosan untuk memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena memang kita bisa bertemu pada malam hari ini tidak lain dan tidak bukan karena nikmat Allah ya. Oke. Insya Allah kita akan di sini yang bisa lihat ya di layar. Di situ percakapan yang ketiga ya. Mari kita bahas percakapan yang kedua di bab ke berapa ini? Ke-6. Nah, ya, bab ke-6 dengan judul As-Salah. Salat. Dan kita akan langsung baca percakapan yang ketiganya tanpa panjang lebar situ. Al-Hiwar Salis. Percakapan yang ketiga. Unzur wastami' wa'a'id. Lihatlah, dengarlah, dan ulangilah. Ya, masih sama untuk perintah. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari, madi, atau nahi? Fil amar. Fi'il amar. Nah, sahih. Baik. Anak akan mulai bacakan. Ya, jika antum cukup benarkan saja terlebih dahulu. Hada adhanul asr. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fil bait. As-salatu fil masjid afdol. Al-masjidu ba'id. Al-masjidu qarib. Hal anta marid? La, ana bi khair. Anta kaslan. Hadha sahih. Asif. Ana dhahibun ilal masjid. Intazir. Ana dhahibun ma'ak. Nah, itu percakapan ya. Kita akan bacakan kedua kalinya sambil kita jelaskan dan juga terjemahkan seperti biasa. Hada adzanul asr. Ya. Apa artinya hada adzanul asr? Ini adalah azan azhar. Salat asar. Naam ya. Ini adalah azan asar. Naam ya. Asar itu saya pakai short seperti ini. Nah. Hayya bina ilal masjid. Ya, ini sudah kita dapati ya di percakapan ketiga bab yang kedua ya. Kalau anak salah ingat. Hayya bina ilal masjid. Ayo kita atau mari kita pergi ke masjid. Ya, bentar ya. Bersama-sama. Mari kita. Ayo kita. Nah, kalau bersama-sama ya, itu bisa tambahkan ma'an ya, ma'an. Apa kalau kurang jelas ya, bersama-sama itu ma'an ya. Kan kalau ma'a itu kan bersama ya, ini sebagai halnya ya, ma'an. Hayya bina ilal masjid ma'an. Ayo kita pergi ke masjid bersama-sama. Kita lanjut di pokoknya. Ana usolli fil bait ya. Ana artinya saya, usolli artinya Sholat. sholat. Siapa yang sholat? Sodik. Sodik. Nah, sodik ya. Maksudnya ini kan domirnya Hamzah. Berarti artinya Saya sodik. iya, saya sholat. Saya sodik sholat. Nah, yang betul kan sholat sodik. Saya sholat di rumah fil bait ya. Fil bait rumah. As-salatu fil masjidi afdol. Ya, as-salatu sholat fil masjid afdol, apa artinya afdol? Lebih baik-baik. Sama. Lebih baik. Nah, lebih baik atau lebih utama? Itu lebih tepatnya lebih utama. Misalnya sini, nah, ya di situ memberitahu sholat di masjid itu lebih utama. Ya, nanti anak akan jelaskan tentang ini. Tapi maksudnya bukan sebagai antum apa ya namanya pelajari ya, tapi
sebagai pengetahuan saja. Nanti, kalau di sini al-masjidu ba'id, masjidnya Jauh. 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 Nah, masjidnya jauh. Kata si Sobir, al-masjidu qarib, masjidnya Dekat. dekat. Nah, itu harus Qarib. kata ya. Jadi ba'id itu jauh, qarib itu dekat ya. Itu adalah lawan kata di situ. Nah, hal anta marid? Apakah kamu Sakit. Sakit. sakit? Iya. Apakah kamu sakit? Ya, antum bisa lihat dulu. Kalau marid itu kan orang yang sakit ya sebenarnya. Mungkin nggak perlu kita bilang apakah kamu orang yang sakit, nggak perlu ya. Tapi apakah kamu sakit seperti itu ya. Dan kalau misalnya perempuan tinggal ditambah tamar, bu, iya, berarti hal anta mari doh apa? Hal anti ya. Kalau perempuan ya tadi. Hal anti mari doh ya. Ini sama ya. Marid itu artinya sebenarnya orang yang sakit. Jadi dia menggunakan isi file gitu dan ya jadi bisa ditambahin tamar butuh ya kan. Kalau penyakit bahasa apa? Ada yang tahu nggak? Nah, kalau penyakit itu marot ya beda ya. Marodun dengan marid. Kalau marot itu penyakitnya. Kalau marid orang yang sakit gitu ya. Nah, kita lanjut la ana bi khairin ya tidak saya baik-baik saja gitu. Saya baik gitu. Bi khair ya. Anta kaslan apa artinya kaslan? Malas. 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 Kamu itu pemalas katanya. Dikatain si Sodik sama Sobir. Hadza sahih, ini benar ya. Kata Sodik ini benar. Asif, apa arti asif? Maaf. Ya, Sorry. sebenarnya Sorry. ya, asif itu ya sebenarnya bisa maaf kalau bisa sayang sekali gitu. Ya, tinggal disesuaikan saja sih. Maksudnya di sini tuh dia mau bilang ya ini benar sayang sekali ya gitu maksudnya atau ya ini benar maaf gitu ya. Mau tanya apa ya? Ini mungkin maaf saja ya. Mau tanya maaf ya. Tapi memang asif itu bisa maaf dan sayang sekali. Lalu ana dzahibun ilal masjid. Nah, apa artinya ana dzahibun ilal masjid? Saya Saya pergi Saya ke pergi. Nah, sekarang aku tanya ya. Saya kan bilang saya pergi ke masjid ya. Nah, zahibun ini fi'il atau isim? Kenapa, Ustaz? Ya. Zahibun ini fi'il atau isim? Kata kerja SIM. atau kata benda? Hah? Kata ben? Betul tadi. Apa tadi? Sahibu kata kata kerja. Ah, ya mungkin terkecoh ya. Karena kita ngartinya pergi ya kan. Tapi di sini sebenarnya bukan kata kerja ya. Zahibun. Ya, beda kalau misalnya pakai kata kerja begini. Ya, ana azhabu. Ya kan? Ana azhabu. Ini baru pakai kata kerja. Atau ana zahabtu. Ini baru kata kerja. Ya, di sini antum bisa lihat ini bukan kata kerja. Ya, tapi dia itu apa namanya? Isim fa'il. Jadi dari zahaba yazhabu masuk ke wazan fa'il menjadi zahib. Gitu ya. Ini sebagai pengetahuan saja ya. Walaupun memang betul ya. Kayak kita bilang gini, uridu musyahadata syaqqah. Ya, saya ingin melihat apartemennya. Kita tulis ini musyahadah. Ya, musyahadah itu bukan apa namanya? Bukan kata kerja ya. Dia itu isim masdar. Nah, lihat ya. Isim masdar berarti kata benda. Ya, di sini. Memang kita kalau mengartikannya melihat ya. Nah, dari itu mungkin dari antum berarti musyahadah kata kerja tapi bukan ya. Itu sama seperti ini. Jadi ini isim masdar, ini isim fa'il. Ya, ini sebagai pengetahuan saja. Ana zahibun ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Nah, antum bisa lihat kalau sudah masuk isim dia mungkin tidak berkaitan dengan waktu ya jadinya.
Ya, memang seperti itu. Ya. Isim itu definisinya yang tidak berkaitan dengan waktu. Beda sama kata kerja. Dia berkaitan dengan waktu. Nah, waktu lalu, waktu sekarang, yang akan datang. Seperti itu. Nah, di sini cuma kita artinya saya pergi ke masjid. Ya, cukup seperti itu saja. Intazir, kita lanjut. Apa artinya intazir? Tunggu, tunggu lah, tunggu. Iya, tunggulah gitu ya. Itu fiil amr. Nah, tunggulah gitu ya. Ini dari kata intazoro, yantaziru, intizoron, muntazirun, muntazorun, intazir. Ya, intazir itu fiil amr ya. Dan artinya tunggulah. Ana zahibun ma'ak. Ya, seperti tadi, saya pergi, maka artinya Bersama kamu, bersamamu. bersama. Bersama. Nah, sampai situ silahkan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Sambil nanti kita akan jelaskan, ya mungkin kita akan jelaskan sedikit lagi tentang zahid ya. Tadi Anto ada menyebutkan kata kerja ya, tapi itu bukan kata kerja, isim fa'il. Nah, isim fa'il itu apa? Nanti kita akan lihat. Ustaz, kalau itu asif, bedanya dengan afwan apa itu? Yang di mana? Oh, asif ya. Asif dengan afwan itu ya sebenarnya untuk maaf itu memang afwan ya. Tapi asif yang Anda bilang tadi ya, bisa maaf juga atau bisa sayang, sayang sekali gitu. Nah, ini benar sayang sekali ya gitu ya. Makanya sebenarnya bisa dua-duanya. Misalnya antum bilang asif ya akhi gitu, tetap artinya maaf ya akhi gitu. Asif ya akhi itu artinya maaf juga bisa. Mungkin apa namanya? Sinonim ya, ya. Persamaan katanya di situ. Ya, bersama afwan. Ya. Dan untuk penggunaan menurut Anda sama saja ya. Antum mau pakai asif silakan, mau pakai afwan silakan. Lalu ya, di sini ya, ini isim bukan fiil ingat. Ana zahibun. Yang Anda bilang kalau fiil, ana azhabu atau ana zahabtu ya kan? Iya. Ana zahibun ilal masjid. Ah, seperti kemarin ya. Seperti kemarin, ana musafirun. Nah, itu ya. Musafir ini bukan fiil ya. Saya berpergian gitu. Walaupun dalam artian kan itu menunjukkan kata kerja berpergian. Tapi itu bukan menggunakan ini ya. Namanya apa itu kata kerjanya tapi menggunakan isim fa'ilnya. Ya, isim fa'il. Jadi kata apa? Safaro yusafiru musafarotan fahuwa musafirun. Nah, ya, musafirun isim fa'il. Isim fa'il. Iya, seperti itu. Ya, bentar, kalau kita lihat di bahasa Indonesia mungkin apa ya? Bahasa Indonesia misalnya, karena agak susah untuk menyandingkannya ke bahasa Indonesia ya. Mungkin ya, misalnya kita gini bilang, saya pergi dengan berpergian ya kan. Mungkin kalau berpergian hitungannya itu ya, pakai kata benda gitu. Tapi nggak bisa juga sih. Ya ini dia susah lah untuk membandingkannya. Ya seperti itu. Nanti insya Allah Ya, antum akan kalau pahami. Nah, saya rekreasi ke Arab, iya rekreasi, maksudnya predikat ya. Kayak predikat, ya kan? Ya, maksudnya nggak terhitung kata benda, kata kerja seperti itu ya. Susah untuk membandingkannya. Nah, lalu mungkin kita bisa lihat di mana sih ini ya, afdol ya. Jadi itu kan diartikannya lebih baik atau lebih utama ya.
Ya, antum bisa lebih baik, lebih utama. Jadi kata aslinya itu fadil. Antum mungkin sering dengar nama orang Fadil ya. Ya, Fadil. Ya, Fadil itu artinya yang utama. Atau mungkin ada juga yang Fadil, yaitu ada Fadil. Nah, itu artinya yang utama. Tapi kalau masuk ke wazan af'al menjadi yang lebih utama atau paling utama. Antum mungkin sering dengar gini. Kabir artinya apa? Besar. Besar. Nah, kalau akbar, ya kan? Maha besar. Iya, maksudnya Sangat yang besar. paling besar atau terbesar. Nah, itu ya. Jadi dimasukkan wazan af'al seperti itu. Makanya antum melihat sifat-sifat untuk Allah itu makanya wazan af'al ini ya, karena Allah itu bukan zat yang besar doang tapi paling besar gitu ya. Apalagi misalnya ya maksud wazan af'al sifat Allah, nah agak lupa sedikit ya. Dan dia itu ya, ini termasuk wazan apa ya? Isim tafdil. Nah, ya. Yang tadi sigo mubalago. Ya, sigo mubalago itu untuk melebih-lebihkan gitu. Dari besar menjadi lebih besar atau terbesar atau paling besar gitu. Ya, contohnya mungkin di mana? Rohman ya, Rohman itu artinya penyayang ya. Tapi dia maksud wazannya bukan yang biasa ya. Jadi bukan cuma sayang yang biasa tapi benar-benar yang sangat sayang seperti itu. Dan ini nanti ada ya. Cuman nggak anak pelajari sih, cuma sebagai info saja yang anak bilang tadi. Bahasa Arab ada yang seperti itu. Ya, seperti ini, kabir itu besar. Tapi kalau masuk ke wazan sigo mubalago, ya jadi lebih. Yang paling besar atau terbesar, ya, atau lebih besar. Nah, seperti ini. Seperti itu. Kalau orang namanya Akbar bagaimana itu, Ustaz? Orang namanya Akbar ya. Sebenarnya itu kan nama ini ya, nama Asmaul Husna ya. Harusnya ditambahin Abdul. Abdul Akbar gitu. Ada Abdurrahman gitu kan. Makanya harusnya jangan langsung Asmaul Husna itu ke orangnya gitu. Tapi tambahkan Abdu di depannya. Ya artinya hamba yang maha besar gitu kan. Abdul Akbar itu hamba yang maha besar. Kalau misalnya Abdurrahman, hamba yang maha penyayang. Tapi kalau misalnya namanya Rohman itu sebenarnya kurang bagus sebenarnya. Gitu. Misalnya Al-Fattah, kamu sering dengar ya, Al-Fattah itu artinya maha pembuka gitu kan. Ya orang-orang orang Asmaul Husna yang sama-sama bagus kan artinya langsung ditaruh ke nama orang tersebut ya. Tapi alangkah baiknya ditambah Abdun di depannya. Ya Abdun artinya apa? Hamba ya, hamba. Jadi kalau ditambah Abdun depan Abdurrahman, hambanya yang maha penyayang gitu. Ya, jadi kan kita lebih menghambakan diri ya. Kalau langsung Rohman saja kita jadi menisbatkan kita gitu yang Rohman. Padahal itu nama Allah. Nah, apalagi kalau sudah masuk ke ranah-ranah yang sekiranya apa itu namanya hanya Allah yang bisa melakukan. Misalnya ya tadi Maha Pembuka, Al-Fatah, lalu Al-Qahar, ya kan? Lalu Al-Ghafur ya Maha Pengampun ya. Kan kalau di itu kan emang antum pengampun bukan kan? Tapi antum hambanya yang Maha Pengampun gitu. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita sedikit belajar tentang akidah ya. Oh, maaf. Baik, silakan jika ada yang tanya lagi nih ya sebelum kita baca bersama-sama. Kalau tidak ada, kita akan baca bersama-sama di sini. Kita akan buka mic semuanya, ikuti apa yang Anda ucapkan. Hada adhanul asr. هذا Ada أداء العصر Nul Asar. Hayya bina ilal masjid. Hayya ayya يا بنا إلى المسجد Ana usalli fil bait. ana usalli أنا أصلي في البيت As-salatu fil masjidi
أفضل. As-salatu fil Salatu masjid. fil masjidi afdal. المسجد بعيد. Al-masjid. Al-masjidu ba'id. المسجد قريب. Al-masjidu Al-masjidu qarib. Hal هل أنت مريض؟ Hal anta anta murid. لا أنا بخير. La bi khairin. bikhairin. Bi khairin. أنت كسلان. Anta Anta kaslan. dan Kaslan. هذا صحيح. آسف. Hadha sahih. أنا ذاهب إلى المسجد. Ana ana dhahibun zahibu ilal masjid. انتظر أنا ذاهب معك. intazir. Ana Ana dhahibun ma'ak. zahibun ma'aka. Nah, ya kita praktekkan sini. Silakan Akhi Yusuf bersama Akhi Burhan. Akhi Yusuf, antum, anta awal. Hadha adhanul asr. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fil baiti. Usalli fil masjidi afdal. Al masjidu ba'id. As-salatu ya, as-salatu. As-salatu fil masjidi afdal. Al masjidu ba'id. Al masjidu qarib. Hal anta? Hal anta maridun? La, ana bi khair. Anta kaslan. Hadha sahih. Asif. Ana Asif, sahib. asif. Hadha sahih. Asif. Ana sahibun ila masjidi. Intazir. Ana dhahibun ma'ak. Ya, bagus tuh keduanya. Karena masih banyak waktu sini, jadi kita ditukar ya. Akhi Burhan yang pertama sekarang. Tadi. Silakan, Hasa Akhi. asan. Hasa asanul asar. Hayya bina ilal masjid. Ana usalli fil bait. As-salatu fil masjid afdal. Afdal. As-salatu fil masjid afdal. Ya. Al masjidu bait. Al-masjidu ba'id. Al masjidu bait. Al masjidu qarib. Hal anta marid? La, ana bi khair. Anta kaslan. Hasa sohi. Asif. Asif. Ya. Asif. Nah, Ana dhahibun ilal masjid. Intasir. Ana sahibun ma'aka. nah, Ma'aka. itu. Bagus tuh keduanya ya. Lagi-lagi kita harus praktekkan perhatikan panjang pendek ya gitu. Iya. Ba'dahu akhi Zuhar. Nah, mulai Hadza terlebih. adanul. Nah, boleh deh apa? Antum mulai dulu. Lebih dahulu. Hayya bina ilal masjid. Ana usolli fil bait. As-salatu fil masjidi afdal. Al masjidu ba'id. Al-masjidu qarib. Hal anta marid? La ana bi khair. Anta kaslan. Hada sahih. Asif. Ana zahibun ilal masjid. Intadir. Ana dhahib ma'aka. Nah, ya. Sekarang kita tukar ya, kita tukar ya. Ana mulai terlebih dahulu. Hada adanul asr. Hayya bina ilal masjid.
Ana usolli fil bait. As-salatu fil masjid afdal. Al-masjidu ba'id. Al-masjidu qarib. Hal anta marid? La ana bi khairin. Anta kaslan. Hada sahih. Asif. Ana dhahibun ilal masjid. Intadhir ana dhahibun ma'ak. Iya, sampai situ ya silakan jika ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada, kita masuk ke pada apa itu namanya? Kosakatanya. Ya, mufrodat kita akan baca bersama-sama. Kita akan buka mikir semuanya. Ikuti apa yang Anda ucapkan. Yantaziru. Yandaziru. Yantaziru. Sahihun. Sohihun. Sahihun. Qaribun. Qoribun. Ba'idun. 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 Maridun. Maridun. Idun. Kaslanu. Kaslan. Anun. Zahibun. 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 Asif. 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 Nah, maksud saya lihat di sini untuk kata kerjanya yang untuk dapat yantaziru artinya apa? Sedang menunggu. Sedang Sedang menunggu. Siapa yang menunggu? Laki-laki. Ya. Iya, dia laki-laki, jangan lupa. Lalu di sini ada kata sahih, ya artinya benar. Seperti ini ya. Makanya dalam bahasa Arab itu tanda checklist itu ya alamat sahihah, ya tanda benar bang itu ya. Ya, kalau kita kan ada benar, kalau tandanya checklist namanya kan. Kalau Kalau misalnya tanda salah, ya tanda silang alamat apa? Bahasa Arab salah apa? Khotok. Khoto ya. Jadi alamah khoto. Iya, seperti itu. Alamah khoto. Kalau kita kan tanda silang, ada salah juga ada. Kalau dia alamah sahihah, alamah khoto. Ya, seperti itu. Lalu korib artinya dekat. Ya, dan dia pasangannya itu dengan ada yang tahu apa? Huruf jarnya? Ba'id. Ba'id. Ya, itu lawan katanya. Ya, anak tulis ini koribun min ba'idun an. Ya, jadi ini pasangan dari setiap katanya. Antum kalau mau bilang dekat dari masjid, koribun minal masjid. Kalau mau bilang jauh dari masjid, ba'idun anil masjid. Ya, kita tahu bahwa min sama an artinya sama. Ya, kan? Dari. Betul? Ya. Kayak misalnya anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan minan Nabi. Ya. Tapi anin Nabi. Ya. Anak lupa waktu itu ada yang bertanya penggunaan min dan an itu bedanya apa? Ya mungkin yang Anda bisa berikan seperti ini ya. Ya dari hadis seperti itu dia menggunakan an darinya. Itu kalau ba'id pakai an, qaribun pakai min. Sudah eh, kaidah dari sananya. Baik, kalau di sini marid, kaslan, zahib ya. Di sini zahib itu artinya orang yang pergi. Orang yang pergi zahib itu ya. Jadi dia bukan fi'il ya. Walaupun artinya pergi. Makanya tidak bisa dibilang kan zahib. Kalau dia laki-laki pergi nggak bisa begitu ya karena dia isim. Ya, nggak masuk domir di dalamnya. Kalau Sahabu. asih nam ya fi'ilnya betul. Zahaba yazhab. Zahaba yazhab. Nah, kalau di sini asif ya untuk lihat ekspresinya seperti itu ya. Itu untuk menggambarkan kata asing. Maaf atau sayang sekali gitu. Maaf. Lalu di bawahnya ada latihan ajib bina'am atau bila. Jawab dengan ya atau tidak. Nah, ini mudah. Hadzal hiwar fi sobah. Betul nggak? Kira.
Jawabannya apa? Jawaban nomor 1, Akhi Burhan. Hadal hiwar fisawar. Bahi. Hadal Percakapan hiwar. ini dari Iya, percakapannya di pagi hari, betul? salah. Salah ya, karena tadi bisa dengan hada azanul asr. Ya, itu berarti fil masa ya, di sore hari ya, berarti ini jawabannya salah. Nah, bisa terjawab jawabannya seperti itu ya, dengan atau bisa melihat hiwarnya lagi. Oke, ya. Lalu ya silakan jika ada yang tanyakan sambil kita gulir ke bawah. Nah, kita uraikan sedikit-sedikit bagian-bagian dari buku ini ya. Karena kita akan akhiri bab ke-6, nanti insya Allah kita akan masuk ke bab yang ke-7. Lalu di sini ya, latihan sampai kita jelaskan. Latihan pertama, roti bis sholawat til khoms biwadil arkom wahid isnan salasa arba khomsa fil murabba. Ya, kita cuma disuruh susun atau Urutkan. rapikan, iya urutkan sholat yang lima sholat waktu misalnya, sholat 5 waktu. Nah, afwan. Jangan meletakkan nomor 1 sampai 5 di kotak-kotaknya. Ya, sebenarnya ini latihannya agak random ya, maksudnya. Ini kan latihan sangat mudah. Misalnya sholatul fajar berarti tuh, ya sholat subuh berarti pertama, ya kan? Seperti itu mungkin ya. Lalu Itu sholatul zuhur, selalu urutan pertama Kak Ustaz. Memang sholat yang pertama dilaksanakan sholat subuh ya? eh atau ada dalil nggak yang menunjukkan sholat pertama itu mungkin asar atau bagaimana? Kalau menurut subuh ya, ya dari subuh, sholat fajar, zuhur, ya karena kan perputaran hari kan dari jam 12 ya kan. Nah, dari jam 1 sampai 5 sholat subuh, ya kan. Lagi zuhur, harus bisa gitu kan. Menurut Anda seperti itu ya. Kalau anak salah, saya akan dikoreksi. Nah, di sini yang banyak kulis sholawatil kham murad tabah ya. Suruh kita harus mengatakan 5 sholat waktu dengan urut gitu. Ya, menurut Anda yang pertama itu sholat subuh. Ya. Kita akan dikerjakan yang seperti itu di bawahnya. Nah, di sini. Ya, ini lebih bukan teori ya. Ya, maksudnya mempraktekkan gitu. Karena suka seperti ini. Kita akan kerjakan latihan kedua do alama khoto. Ya, letakkan tanda salah atau tanda silang. Alal kalimah goriba. Apa artinya goriba? Asing. Yang aneh, yang salah, yang Yang asing, yang beda sendiri gitu ya. Nah, antum coba nomor 1, zuhur, asar, isya, maghrib. Marid. Silakan dijawab oleh Akhi Yusuf boleh, yang berbeda Marid. sendiri. Marid. Marid. Ya, kenapa Marid? Ada alasan. Karena dia bukan keterangan sholat. Nah, ya karena dia bukan waktu sholat ya. Di annahu laisa minal au laisa min auqatis sholat. Nah, ya karena dia bukan dari waktu-waktu sholat. Baik. Nomor 2 dijawab oleh Akhi Zufar. Asif yasma yastati ya'mal. Asif. Jawabannya Asif Ustaz. asif. Limaza? Karena laisa fi'il mudhari. Nah, karena laisa minal af'al ya, karena dia bukan dari kata kerja. Sahih. Isya, asyai, goda, fatur. Akan, ini asya apa? Asya, syai, goda, fatur. Ya, silakan dijawab oleh Akhi Burhan. Mana yang beda sendiri di situ? fatar, fatar. Apa jawabannya? Dan Ya, tahu Ustaz. jawabannya apa? Apa? Fatar. Fatur. Kenapa fatur? Yang beda sendiri. Jawaban yang benar itu syai ya. Nah, kenapa syai? Karena bukan laisa minal
wajibatil akal karena bukan dari porsi-porsi makanan, ya kan? Kalau Asya makan malam, Goda makan siang, Fatur sarapan makan pagi. Nah, seperti itu ya. Ya, Ana lebih suka latihan seperti ini. Antum nggak cuma mengandalkan tahu artinya saja ya. Antum udah tahu artinya tuh, ya kan? Sekarang harus diputar gitu, dikelola dari terjemahan yang antum ketahui ya. Antum harus memisahkan mana yang berbeda di sini. Seperti itu. Kenapa Fatur Aki Burhan? Ya kan di akhir sarapan mungkin antum punya alasannya. Saya salah Ustaz. Nah, tahu apa? Coba yang Suria, Mesir, Turkiya, Makkah, silakan dijawab oleh Akhi Yusuf. Turkiya. Kenapa Turkiya? Eh, karena bukan termasuk negara Arab. Karena bukan termasuk negara Arab. Ya, sebenarnya Mesir bukan negara Arab kan? Negara Afrika. Mesir. Jadi bukan alasan yang tepat. Dan Suria ya Timur Tengah sana ya. Tapi Mesir itu ya dia juga bukan negara Arab, dia Afrika. Apa jawaban yang betul? Kira-kira yang beda sendiri itu Makkah tuh Makkah Makkah. kota. karena kota ya. Li'annahu Madinah ya karena dia kota. Laisa Ya. minar bilad karena dia bukan dari nama-nama negara. Ya, seperti itu ya. Nah, Nah, ba'dahu Akhi Zufar, Talib, Kaslan, Tabib, Mudarris. Selain Kaslan, limaza? karena laisa minal profesi, bukan bagian dari Iya, profesi. boleh ya. Li'annahu laisa minal mihan. Nah, dia bukan dari profesi. Huwa sifah ya dan dia sifat. Oke, betul. Al-akhir silakan akhi Burhan. Salato. Ijaj, Dah, lahm, sama. dah aja. Apa? Dajaj. Iya. Karena Kenapa itu bukan, dajaj? karena ini bukan makanan. Yang lain makanan, salad, daging dengan ikan makan. Nah, itu sebenarnya dajaj itu makanan ya. Ayam kan? Ayam makanan. Oh, salad berarti ya. Iya, karena lebih Salad, jauhnya ke salad. Kenapa salad? buah-buahan. Tidak terbuat Iya, dari karena dia iya sayur-sayuran ya salad itu. Ya ada aja lahem sama itu daging, gitu kan. ikan. Dan tadi ya, mungkin aku mikir dajaj itu iya sih memang makhluk hidup, ya kan. Bisa maksudnya bisa daging ayam atau ayam gitu. Ya, dan juga sama samak juga bisa ikan yang lagi berenang gitu kan. Atau yang udah digoreng juga sama. Ya mungkin bedanya lahem ya. Lahemnya itu daging. Kalau apa itu namanya? Sapi gitu kan. Bakor ya. Bakor yang hidup. Kalau lahem itu yang udah bentuknya daging gitu. Nah, mungkin tadi alasan aku belum tepat. Nah, baru yang salah toh. Ya, dia yang beda sendiri karena dia sayur-sayuran. Kan? Kalau ini yang tiga ini yaitu daging. Nah, seperti itu ya bentuk latihannya. Di bawahnya ya hanya menyambungkan antara kata dan gambarnya. Ini kalau ini bermodalkan antum tahu artinya saja itu. Udah. Beda sama yang di atas. Antum nggak modal tahu arti tapi harus berpikir itu karena lebih suka bahas di 1 jam yang terbatas ini yang seperti itu. Kita lanjut. Di sini ada kosakata tambahan ya. Ada kosakata tambahan di situ antum sudah pelajari jangan sampai antum lupakan ya. Kita ambil di sini latihan nomor 4. Nah, beberapa sudah kita bahas di latihan susunan tata bahasa. Tabadalil hiwar ma'al zamiri kama fil misal. Saling berganti percakapan ma'azani bersama temannya sebagaimana pada contoh. Kita lihat contohnya ini mudah ya. Kalimatnya pun sudah kita bahas tadi atau kita temukan tadi di keywordnya. Al-masjid. Masukkan ke kalimatnya. Ana zahibun ilal masjid.
Intazir. Ana zahibun ma'ak. Silakan dipahami terlebih dahulu. Akan dipahami terlebih dahulu. Itu al-masjid. Kenapa al-masjid, Ustaz? Kenapa bukan al-masjidu? Karena ada ila, betul? Huruf jar kan? Oh, nanti setelah masuk di kalimat, Ustaz. Ah iya, seperti itu. Ya, jadi ini antum tinggal memindahkan saja ya. Ya mungkin nanti latihannya di sini masjidu ya kan. Nah nanti Oh, tiba-tiba antum harus menjawabnya merubah gitu. Nah di sini nggak perlu, antum tinggal memindahkan saja ke kalimatnya langsung ya. Seolah-olah oh, itu antum bakal tahu dia bakal jar nanti di oh, kalimatnya. nah. Nah, iya. Saya kira ada lagi tambahan penjelasan, Ustaz, kenapa al-masjid sementara dia berdiri sendiri. Nah, ya nggak ada. Jadi memang kalau berdiri sendiri betul dia domah ya. Jadi ini seolah-olah kita ya tadi hanya tinggal memindahkan saja ya. Nah, Oh, nah, nah. coba nomor 1 dijawab oleh Aki Yusuf, boleh? Ana dhahibu ilal bait ilal madrasati. Nah, ya, Madura satu. Intazir. Terakhir, Ana dhahibun ma'ak. Abtadir ana zahibun ma'ak. Nah, iya seperti itu. Lalu al-bait dijawab oleh Akhi Burhan, boleh? Ana sahibun ilal bait. Intazir. Ana sahibun ma'ak. Ya, coklatnya mudah. Lalu yang terakhir mungkin al-musalla dijawab oleh Akhi Zufar. Ana dahibun ilal musol. Intadir. Ana dahibun ma'ak. Nah, ya sebenarnya kita mau sampai sini, tapi di sini ada kata Makkah yang berbeda. Boleh dijawab oleh Akhi Yusuf? Apa? Yusuf, yang Makkah. Ana dhahibun ilal Makkah. Ilal Makkah. Makkah. Ana Lanjut. dhahibun ilal Makkah. Intazir. Ana dhahibun ma'ak. Nah, itu pasti bertanya kan, apa di situ fathah? Sedangkan kata-kata sebelumnya pasti kalau kemasukan huruf jar, dia kasroh. Nah, itu maka itu berbeda sendiri ya. Itu mamnunya sorof. Ya, kita sudah, Anda ingat pernah menjelaskan itu di bab berapa itu ya? Bab ketiga tentang asakan, tempat tinggal ya. Itu maka ya, di itu mamnunya sorof. Dia nggak boleh kasroh, nggak bisa kasroh ya. Lalu gimana? Kasrohnya digantikan dengan fathah. Ya, ila makkata ya sebenarnya dia harusnya makat ya karena tidak bisa kasroh ya dia ila makkata. Nah seperti itu ya, sama dengan misro itu juga mamanya sorof. Misr ya, negara Mesir. Ana zahibun ila misro, bukan ila misri ya, seperti itu ya. Nah ya, penempatiannya mudah. Kita lanjut ke bawah. Ini latihan 5 sudah kita bahas. Oh, ya. Kita lagi ke bawah, mungkin ada yang bisa kita bahas ya. Ini seperti biasa mengakhut atau rokit, ya, seperti rangkuman saja. Kalau ada latihan makhraj huruf, kita lewati, dan latihan mendengar, kita lewati juga. Di sini ada latihan al-kalam. Kita bahas. Coba kita cari. Di sini boleh ya, latihannya atau perintahnya sama mesti yang kayak tadi ya. Kita lihat contohnya langsung, al-asr al-bait. Masukkan ke kalimatnya, hada adzanul asr, hayya bina ilal masjid, ana usalli fil bait, salli fil masjid.
Ini kalimat di bab berapa ya? Itu di pertemuan berapa ya? Yang seperti itu. Sholli fil masjid. Sholatlah di Ini masjid. nah, di pertemuan pertama sepertinya ya. Nggak apa. Coba ya silakan dipahami terlebih dahulu, nggak apa. Nomor satu nanti akan dijawab oleh Iman Yusuf, oleh Al-Fajr Asyaf. هذا أذان الفجر. هيا بنا إلى المسجد. أنا أصلي في الشقة. صلي صل Sholli fi صلي في المسجد. Sholli fil masjid. Nah, apa artinya sholli? Sholat. Sholatlah Sholat. ya. Nah, ya Sholatlah. jadi kalau tadi masjid ya dari kata shalla yusalli tasliyatan sholatan fahuwa musallin wadaka musallan sholli ya itu fi'il la tusalli. Nah, sholli yaitu fi'il amr ya. Nah, az-zuhur al-madrasah tadi jawabannya bagus Akhi Yusuf. Ya, setelahnya dijawab oleh Akhi Burhan, boleh. Hasa asanul duhur. Nah, Hayya zuhur bina ila masjidi. Ana usalli fil madrasati. Sholli fil masjidi. sholli fil masjid. Nah, bagus untuk penempatannya sudah bagus. Ya tadi mungkin zuhur itu jawabnya atau dibacanya ada azanuz zuhur. Ya, jangan antum seperti bahasanya ya anak seperti haza azanu zuhur. Ya tapi seperti haknya itu sukun dan ro'nya zuhur. Hasa Ya. zuhur. Nah, atau kalau mau dibaca akhirnya zuhri. Ya. Jadi jangan tiba-tiba um, apa itu domah ya itu haknya zuhur ya seperti bahasa Indonesia. Ya, jadi diperbaiki lagi. Apa sudah bagus. Ya, selanjutnya dijawab lagi Zufar. Akhi Zufar. Yang Al-Maghrib Al-Ghurfah. Baik, masih kita tunggu untuk responnya sambil kita gulir dulu ya. Nah, ini ada latihan Al-Qiraah ya seperti biasa. Letakkan tanda apa? Alamah Sahih. sohihah. Nah, bijanibil kalimatain al-mutatabiqatain ini di samping dua kata yang sesuai atau yang sama, yang serupa. Ya yausilu apa? Yausilu gitu. Afwan bukan di situ ya, di bawahnya. Ya, sini. Ya yausilu yang sama ya. Jadi perhatikan lagi perintahnya ya. Antum kalau mungkin nanti dapat di soal ya, ya lihat perintahnya. Bisa jadi mungkin perintahnya berbeda nah, dengan format atau latihan yang sama. Di bawahnya juga sama, cari persamaan situ, tapi bentuknya kalimat. Di sini sil bainal jumlah wa surah al-munasibah sambungkan antara kalimat dan gambar yang sesuai. Anta musafirun ila Turkiya. Ya, seperti itu. Akan dikerjakan di sini sil baina soal wal jawab. Apa artinya? Sil baina soal wal jawab. Sambungkan antara soal dan jawaban ya. Aina tusallil jum'ah? Jawabannya apa jawabannya?
fil masjidil haram. Seperti itu ya. Lalu kita lanjut sampai di sini ya. Kita berhenti dulu sampai sini sebelum masuk ke bab yang 7 ya. Ternyata ada latihan kelima dan latihan keenam yang harus kita bahas besok, insya Allah. Baru setelah itu kita masuk ke jiwar yang ke apa? Ketujuh. Apa? Bab ketujuh bukan jiwar dong ya. Bab ketujuh atau al-wahda as-sabi'ah. Nah, habis itu silakan ditanyakan. Bisa waktu kita akan gunakan untuk tanya jawab. Aku materinya. Pahim tuh. Nah, Nah, alhamdulillah. Nah, harap pun begitu. Antum bisa paham dan juga bisa apa itu namanya, mengamalkan apa yang sudah antum ketahui ya. Jadi biasakan antum lupakan apa yang telah antum pahami di sini karena akan berguna bukan cuma di kelas ini ya, mungkin dari kelas pembelajaran lainnya itu sangat berguna. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Ana akan cukupkan sampai sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.